Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi, yaitu kisah tentang Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan ahli ibadahnya. Dia adalah seorang yang dibesarkan dari keluarga yang terpandang dan kaya raya. Ayahnya bernama Amr bin As yang merupakan seorang bangsawan. Sejak kecil, Abdullah itu sudah menunjukkan sesuatu hal yang membuat dirinya tumbuh menjadi pemuda yang gigih dalam menjalankan ibadah sunnah serta membaca Al-Quran. Abdullah tumbuh dengan sangat baik sebagai pemuda keturunan bangsawan. Meskipun ia menganggap itu hanyalah kenikmatan duniawi yang sangat sepele. Sebab menurutnya, menjalankan ibadah sunnah dan wajib adalah sesuatu yang lebih penting dilakukan bagi umat Islam. Nah, Abdullah ini diketahui masuk Islam terlebih dahulu dibandingkan ayahnya. Namun, ketika ayahnya masuk dalam ajaran Islam, ia selalu menjadi sang ahli strategi untuk perang pasukan Muslim. Dengan begitu, Abdullah pun tidak mau kalah dengan sang ayahnya. Ia juga berjihad, berada di garis terdepan dalam menegakkan agama Islam. Sejak awal, Abdullah telah mementingkan dan memfokuskan dirinya terhadap Al-Quran. Setiap kali turun ayat, maka dia langsung menghafalkannya, berusaha untuk memahaminya. Bahkan, ketika ayat di Al-Quran itu sudah turun sampai selesai dan sempurna, ia pun bergegas untuk menghatamkannya dengan baik. Allah telah mentakdirkan Abdullah sebagai seseorang yang suci dan rajin beribadah. Ketika perang telah selesai, Abdullah pun langsung bergegas ke rumah Allah untuk mendirikan sholat. Abdullah adalah seseorang yang selalu berpuasa di siang hari dan mendirikan sholat di malam harinya. Lidahnya seperti tanpa hentinya berzikir, bertasbih dan memujinya. Tapi ada suatu kisah yang menceritakan bahwa Abdullah kurang memperhatikan keluarganya. Bahkan abai dalam hubungan suami istri. Seolah-olah dia tidak pernah istirahat dalam beribadah. Waktunya selalu ia habiskan untuk berpuasa, untuk sholat wajib, sunnah, dan membaca Al-Quran. Sampai suatu ketika, istri Abdullah tadi berkeluh kepada Nabi Muhammad. Menurut istrinya, ia mengeluhkan perilaku suaminya yang jauh mementingkan ibadah dibandingkan dirinya. Kemudian Nabi Muhammad pun menasehati si Abdullah tadi. Kabarnya engkau selalu puasa di siang hari tak pernah berbuka, dan sholat di malam hari tak pernah tidur. Cukuplah puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian Abdullah pun menjawab, saya sanggup lebih dari itu. Lalu Nabi Muhammad pun berkata lagi, kalau begitu cukup lakukan 2 hari dalam seminggu. Abdullah pun kembali menjawab, aku juga sanggup lebih banyak dari itu. Jika demikian, baiklah kamu lakukan puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud. Puasa sehari lalu berbuka sehari, kata Nabi Muhammad. Di saat Abdullah diberi umur panjang dan tubuhnya mulai lemah, ia kembali mengingat nasihat Nabi Muhammad tadi. Malang nasibku, kenapa dulu tidak melaksanakan keringanan dari Rasulullah?
ucap Abdullah dalam hati. Nah, dari kutipan kisah tadi ada suatu pesan yang sangat diingat oleh Abdullah dari Nabi Muhammad, yaitu lakukanlah apa yang kuperintahkan dan taatilah bapakmu. Itulah nasihat terakhir yang sangat diingat oleh Abdullah. Sepanjang hidupnya Abdullah pun tidak pernah melupakan kalimat pendek itu sampai akhirnya terjadilah perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, sebelum perang, ayah Abdullah berpihak kepada Muawiyah dan meminta anaknya untuk turut serta bersamanya dalam membela Muawiyah. Disinilah Abdullah mengikuti saran Nabi Muhammad yang tadi. Abdullah taat kepada ayahnya dengan janji untuk tidak memanggul senjata dan tidak berperang dengan seorang muslim pun. Ada seorang pria yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia pernah bertanya kepada Abdullah, "Apa yang membawamu hingga kau ikut berperang nih, pihak Muawiyah?" Kemudian Abdullah pun tanpa ragu menjawab, "Pada suatu hari aku diadukan bapakku Amr bin As terhadap Rasulullah. Kata bapakku, Abdullah ini puasanya setiap hari dan beribadahnya setiap malam. Lalu Rasulullah pun berpesan kepadaku, 'Hai Abdullah, sholat dan tidurlah, serta berpuasa dan berbukalah, dan taatilah bapakmu.' Maka sewaktu perang Siffin itu pun bapak mendesakku dengan keras agar ikut bersamanya dan aku pun pergi. Tetapi demi Allah aku tidak pernah menghunuskan pedang, melemparkan tombak atau melepaskan anak panah." Nah, yang perlu diingat bahwa sebagai umat Islam, sesuatu yang berlebihan itu bukanlah perbuatan yang baik, seperti yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 77. "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." Nah, Abdullah ini juga merupakan sahabat Nabi Muhammad yang mencatatkan sabda-sabdanya, dan akhirnya ketika sudah menginjak 72 tahun, di saat dirinya sedang menunaikan sholat, ia pun wafat menghadap sang ilahi dalam musola rumahnya. Oke, itu tadi kisah tentang Abdullah bin Amr ya. Intinya, sebagai umat muslim kita tidak boleh beribadah secara berlebihan. Dan juga satu pesan dari Rasulullah yang diberikan kepada Abdullah bin Amr bahwa disuruh mematuhi orang tuanya atau bapaknya dalam hal ini. Baik, Ustazah cukupkan sampai sini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.